Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Yusri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perubahan lingkungan pada siswa kelas 10-1 SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, nah. Marilah kita membaca surat pendek sebelum melakukan pembelajaran. Baca surat pendek, mulai. Oke, kita absen dulu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya ya? Ada yang berhalangan hadir nggak hari ini? Ada. Ya, kita absen dulu ya. Yang pertama, ada yang Tahira? Ada? Ada ya. Aidil Sifa Ramadan? Izin ya, tidak hadir ya. Oke. Kemudian Alisa Kotrun ada? Hadir, oke. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai ya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin, nak? Ya, silakan Zelda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Medi dan juga teman-teman sekalian, saya akan mereview apa yang kita pelajarkan pada kemarin saat kemarin. Jadi pembelajaran kita kemarin mengenai ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara biotik, makhluk biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau yang tidak hidup. Untuk faktornya sendiri, faktor ekosistem itu dipengaruhi oleh faktor fisik seperti iklim, cahaya, suhu, air, dan lain-lain. Dan juga faktor kimia seperti sanitasi, tingkat keasaman dan kandungan mineral. Nah, untuk biotik dan abiotik sendiri seperti yang kita sudah Ekosistem pembelajaran kemarin yaitu mengenai ada dua ya, ada yang disebut dengan biotik, kemudian ada yang disebut dengan faktor abiotik. Kalau biotik berarti faktor yang hidup ya, artinya contohnya misalnya makhluk hidup ya, ada konsumen, produsen, kemudian ada detritivor atau pengurai ya. Kemudian kalau abiotik contohnya misalnya apa? Abiotik yang tidak hidup, suhu, udara, kelembaban, iklim dan sebagainya. Itu yang disebut dengan faktor abiotik. Paham ya pembelajaran kemarin? Masih ingat semua ya? Sebelum kita lanjutkan? Oke, masih ingat semua ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pretest dulu ya. Kita pretest terlebih dahulu. Silahkan buka Google Form yang sudah Bapak share tadi ya, pretestnya. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, silahkan dimulai.
pagi hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan, ya. Jadi perubahan lingkungan yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tentang perubahan lingkungan, kita sepakat dulu ya. Kita buat kesepakatan bersama, kesepakatan kelas ya. Yaitu yang pertama saling menghormati. Setuju tidak? Setuju. Kita saling menghormati teman-teman yang lain ya, saling menghargai. Kemudian menyimak penjelasan guru, ya. Setuju tidak? Setuju. Kemudian bertanya jika tidak mengerti, nah ya. Jadi silakan kalian bertanya kalau ada sesuatu yang tidak mengerti dalam pembelajaran kita kali ini. Ya. Kemudian yang keempat menjaga kebersihan bersama karena lingkungan bersih akan membuat kita selalu sehat. Ya. Kemudian bekerja sama ya, kolaborasi Oke ya, perhatikan tayangan gambar berikut ini. Ada tempat sampah ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kenali tempat sampah. Ada yang organik, kemudian ada anorganik, kemudian ada B3. Ya. Jadi kalian sudah membuang sampah pada tempatnya atau sesuai dengan jenisnya di rumah atau di sekolah kita? Sudah kan? Ya, kalau sudah berarti alhamdulillah ya. Kemudian bagaimana kalian menanggulangi sampah ini? Dibakar, jangan dong dibakar. Nanti pencemaran udara ya. Gimana nak? Mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Ya, mengurangi kemasan sekali pakai. Artinya, contohnya misalnya sampah dari plastik ya, berbahan plastik itu akan menyebabkan terjadi pencemaran banyak sekali ya, yang disebabkan perkemahan tanah dan sebagainya ya, karena plastik itu sulit diuraikan oleh mikroorganisme seperti itu. Makanya kita harus mengurangi sampah-sampah yang berhubungan dengan plastik seperti itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kajian literatur dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan sekitar kita. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi tolong diingat bahwa kita akan menganalisis penyebab dari dampak pencemaran lingkungan, kemudian kita akan merumuskan penyelesaiannya. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita? Contohnya misalnya tumpukan sampah, kemudian polusi udara dan sebagainya. Paham ya? Oke ya, kayaknya masih pada ngantuk ini ya. Kemudian kayaknya masih lemes, nggak bersemangat. Kita sleeping dulu gimana? Ya. Oke ya, kita sleeping dulu biar semangat ya. Kita semangat untuk mendengarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini ya. Oke, kita sleeping. Semuanya berdiri ya, Rom. Semuanya berdiri. Oke, kita ikuti ya. Yeah.
Jadi ini nanti kalian melihat video, kemudian kalian cermati, kemudian apa yang kalian dapat dari tayangan video tersebut, ya. Coba perhatikan tayangan video berikut ini. Sampah terbesar, selain itu memang ada sampah plastik. Kita ngomongin soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga gitu, karena sampah plastik tidak bisa terurai dan menjadi mikroplastik nantinya dengan 17,8%. Oke, selanjutnya ya, video yang kedua, perhatikan ya, tentang film dokumenter pencemaran udara. Silakan simak dengan baik-baik. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Tak masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Dimulai dari menghirup udara di pagi hari, kota-kota ini dipenuhi oleh para pencari nafkah. Senyum cerah pun masih terpancar dari raut wajah mungil para pengejar mimpi. Hawa sejuk dan indah dan angin yang menerpa pepohonan menjatuhkan Tadi video sudah kalian tonton, dua video. Satunya tentang Indonesia darurat sampah, satunya tentang film dokumenter apa tadi? Polusi udara ya di kota besar ya. Nah, dari kedua tayangan tersebut, video tersebut, bagaimanakah cara atau pengaruh tumpukan sampah terhadap kondisi lingkungan kita? Ada yang paham? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ya silakan. Balik ingin menjawab pertanyaannya, bagaimana pengaruh tumpukan sampah terhadap kondisi lingkungan? Tumpukan sampah sendiri itu sangat berpengaruh pada keseluruhan ekosistem yang ada di bumi ini. Karena tumpukan sampah itu bisa berpengaruh pada polusi udara maupun polusi tanah. Polusi udara yaitu bisa menyebabkan bau tidak sedap di pemukiman atau lingkungan sekeliling dari tumpukan sampah tersebut, dan juga bisa membuat tanah menjadi tidak bagus atau tidak subur lagi. Dampak lainnya juga tumpukan sampah ini bisa menjadi biang terjadinya sebuah banjir, baik itu level rendah maupun level tinggi, dan juga bisa menjadi penyebab banyaknya penyakit atau penyakit yang bisa dirasakan oleh penduduk sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya, bagus ya. Jadi bagaimana pengaruh tumpukan sampah terhadap kondisi lingkungan? Ya, banyak sekali pengaruhnya sampah itu. Ya, sumber penyakit, banjir, kemudian apalagi kerusakan tanah ya. Itulah merupakan pengaruh dari. Oke, Bapak akan mengelompok kalian berdasarkan minat atau gaya belajar kalian ya. Nanti silakan berkelompok berdasarkan gaya belajar atau minat belajar kalian ya. Jadi perhatikan tayangan berikut ini. Ada yang pertama yaitu seseorang sedang berolahraga atau bersepeda. Siapa yang sedang berolahraga di sini? Oke, ya banyak ya yang sedang berolahraga ya. Kemudian yang kedua, siapa yang suka nonton TV? Film-film Korea, film-film Barat dan sebagainya. Oke, banyak ya. Siapa yang suka mendengarkan musik sambil belajar? Ayo. Sangat banyak ya yang mendengarkan musik sambil belajar ya. Oke ya, itu merupakan gaya belajar masing-masing, beda-beda. Nggak bisa kita samakan antara satu teman kalian dengan kalian sendiri, nggak bisa sama. Ada yang sukanya cuma hening aja, nggak boleh ada gangguan apapun ya. Ada yang
suka berolahraga, artinya dia bergerak terus, ya seperti itu. Ya, jadi nggak bisa diam di kelas seperti itu ya. Bentar-bentar kencing, ntar lagi keluar lagi, 5 menit lagi entah apa lagi yang dikeluarkan, karena itu nggak bisa dia orangnya, memang ada. Nah ya, jadi harusnya guru itu memaklumi, tapi jangan keterlaluan, istilahnya bentar keluar lagi ngapain di luar, ya seperti itu ya. Nah kemudian ada juga yang suka nonton TV tadi, sambil nonton TV sambil belajar, ada enggak? Yang senang gitu, sambil nonton TV sambil belajar, nggak bisa kalau nonton di TV-nya kalau bapak ya, nggak bisa ya. Kemudian ada yang mendengarkan musik sambil pegang buku, ada yang seperti itu ya. Jadi lebih enjoy dia, lebih enak, terus masuk di otaknya seperti itu. Oke, paham ya? Jadi sekarang silahkan kalian berkelompok ya, berdasarkan gaya belajar di sini. Yang pertama, silahkan yang berkelompok dengan yang suka berolahraga atau bersepeda. Kemudian yang kedua, silahkan kalian berkelompok dengan yang suka nonton TV, yang visual, melihat. Ya, kemudian silahkan kalian berkelompok dengan teman-temannya yang suka mendengarkan musik atau audio atau read. Oke, silahkan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Oke ya, Bapak akan memperhatikan, Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Diskusikan, kemudian kalian lihat dulu gambarnya di situ. Setelah itu jawab pertanyaannya, ya. Paham ya? Ada pertanyaan tentang pengisian LKPD? Jelas ya. Sekarang Bapak bagikan. Dan dapat semua belum? Satu lagi ya. Belum dapat. Oke. Silahkan mulai dikerjakan. Kemudian scan barcode-nya ya di situ ya. Scan barcode-nya, scan barcode. Jauh. Sabar, ulang. Ulang ya. Yang nggak bisa, coba bisa semua ya. Tentang pengembangan hutan secara liar ya, secara liar, jadi tidak tebang pilih ya.
sebaiknya itu kan tebang pilih ya. Kemudian ini gambar tentang pencemaran air karena penduduk tinggal di tepi kali ya atau tepi sungai ya, seperti itu. Akibatnya airnya menjadi jelek ya. Kemudian ini perhatikan ini tentang eutrofikasi ya, penyuburan air ya, akibat limbah industri, limbah rumah tangga masuk ke dalam badan air. Akibatnya kalau eutrofikasi itu penyuburan air, contohnya misalnya terjadi penutupan permukaan air oleh enceng gondok. Karena enceng gondok ditutupin semua ya, karena itu sudah terjadi, itu bukan bagus, jelek ya. Jadi penyuburan air itu karena ada bagian masuk ke dalam air, contohnya sampai pestisida. Ya, jadi akibatnya permukaan air ini tertutup sama enceng gondok. Akibatnya matahari tidak bisa menembus dalam air, lapisan air. Akibatnya tidak terjadi fotosintesis di dalam air. Ya, jadi kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang. Akibatnya akibat di dalam air bisa mati. Ya, paham ya? Oke, ini bukan air. Pohon sekarang ya, ya. Yang ini bagi perhatikan gambar bawah ini barangkali ya, akibatnya Materinya akan dijelaskan oleh Zelda. Baik, izin untuk memaparkan materi yang kami sudah rapuh, yaitu mengenai soal diskusi yang telah diberikan di LKPD-nya. Teman-teman bisa lihat pada nomor 1, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian jelaskan apakah kedua gambar di atas termasuk ke dalam perubahan lingkungan dan berikan penjelasan ilmiahmu. Bisa kita lihat pada gambar ke-1 itu merupakan sebuah pertambangan liar, dan pada yang kedua yaitu sebuah penambangan liar. Nah, apakah kedua hal tersebut menjadi salah satu atau termasuk ke dalam perubahan lingkungan? Jawabannya adalah iya. Mengapa demikian? Di sini harus kita simpulkan perubahan lingkungan di sini merupakan pengurangan. Buka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya seputar materi yang sudah dijelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Dian Safri Adila dari kelompok Auditory. Pertanyaannya, apa pengaruh pencemaran air terhadap kerusakan ekosistem? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Dian. Apa pengaruh pencemaran air terhadap kerusakan ekosistem? Pencemaran air berpengaruh meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan lain-lain. Apakah ada tambahan? Ya, itulah dia presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini, Nak? Silakan, Nak. Baik Pak, sebelumnya izin saya Dian Safri Adila ingin sedikit menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat diartikan sebagai terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya.
Perubahan lingkungan sendiri dapat terjadi akibat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia, seperti lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami. Itu adalah perubahan lingkungan yang terjadi akibat faktor alam. Sedangkan perubahan lingkungan alam yang terjadi akibat manusia itu seperti manusia, itu seperti pencemaran air sungai oleh limbah pabrik dan pemanfaatan hutan yang secara berlebihan. Nah, di perubahan lingkungan sendiri tentunya dapat mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Pencemaran lingkungan tentunya 99,9% diakibatkan oleh manusia, dan seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan dapat mengakibatkan dan tentunya sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sepertinya kesimpulan yang dapat saya berikan hanya sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya bahwa proses perubahan lingkungan ini bisa terjadi karena satu faktor alam, kemudian yang kedua faktor manusia, ulah dari kita sendiri ya. Yang banyak ya dari ulah manusia sendiri ya. Jadi misalnya kegiatan rumah tangga, kemudian kegiatan pabrik, kemudian kendaraan bermotor, itu semua dari kita ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya melestarikan lingkungan kita supaya tidak tercemar, yaitu cara mengatasinya, yaitu yang pertama misalnya tidak membuang sampah sembarangan, meminimalisir penggunaan sampah plastik ya, kemudian tidak membakar sampah dan sebagainya. Itu ya, itu merupakan cara menanggulangi pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Ya, gitu. Oke semuanya, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita post test terlebih dahulu ya. Oke, silakan buka Google Form-nya yang sudah Bapak kirim. Terusan. Silakan dimulai. Oke ya, posternya sudah selesai? Sudah. Sudah semua yang mudah hasilnya maksimal ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang inovasi teknologi biologi. Nanti akan Bapak share mengenai materinya, kemudian kalian pelajari di rumah ya. Oke, silakan pimpin doa kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan hati. Doa start. Oke, terima kasih Bapak Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.